Oke, sekarang kita akan bahas materi tentang dawai dan pipa organa. Nah, ini adalah salah satu tipe dari sumber bunyi ya, dari sekian banyak ya. Nah, dawai itu aplikasinya mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu seperti gitar, biola dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk dawai terlebih dahulu. Dawai. Nah, misalnya tali gitar ya, kan itu kan diikat dari ujung ke ujung. Anggap seperti ini. Nah, dengan panjang talinya L gitu ya, dari sini ke situ, dari sini ke sini itulah L panjangnya. Nah, kalau seandainya kita tarik ya, kita petik, maka nanti akan menghasilkan sebuah gelombang stasioner ya, gelombang stasioner, maka bentuknya seperti ini nanti. Nah, bentuknya ya seperti ini. Oke. Nah, ini saya hapus. Nah, nanti dia akan bentuk seperti ini. Nah, atau lebih dari ini ya. Nah, tapi ini adalah bentuk gelombang dalam bentuk nada dasar. Nah, ya. Jadi, kalau dawai, nada dasarnya bentuk gelombangnya akan terbentuk seperti ini. Ya. Nah, sekarang saya bikin dulu syaratnya. Syaratnya kalau pada dawai itu satu, pada saat nada dasar ya, pada saat nada dasar nilai panjang dari talinya itu akan menghasilkan setengah gelombang. Oke. Nah, kemudian nanti akan menghasilkan dua simpul dan satu perut. Nah, ini dia simpul ya. Ini S, ini S. Nah, ini perut. Nah, ini perut maksudnya ya. Oke. Ini syarat nada dasar dari dawai. Nah, kita kalau rumus yang ini kalau kita balik ya, maka menjadi seperti ini. Lambda sama dengan 2L. Nah, boleh kita bikin seperti ini ya. Oke. Sekarang kalau seandainya yang ditanya di soal itu jadi seperti ini ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Itu kan naik nada ya, naik nada. Nah, setiap naik nada yang pertama, maka tentu akan berbeda gelombang terbentuk di gitar tersebut. Nah, ketika naik nada, misalnya nada atas ke satu misalnya, jadi ini nada dasar ya. Nah, sekarang dia naik nada ke satu, maka gelombang yang terbentuk, ingat ini kan nada dasar ya. Kalau naik nada atas ke satu, maka tinggal kita tambahkan saja, maka gelombangnya menjadi dua kali ini. Nah, jadi kita seperti ini. Nah, oke. Ini nada dasar ya yang tadi. Nah, ketika dia naik nada setiap satu kali nada naiknya, maka dia bertambah setengah nadanya. Maka L-nya ini ya menghasilkan kan setengah nih. Kalau tadi setengah ya, kalau nada dasar. Nah, kalau satu maka menjadi lambda saja. Nah, oke. Nah, ini nada dasar. Nah, kemudian kita lihat nih. Untuk simpulnya, kalau tadi nada dasarnya 2 simpulnya, kalau yang ini menjadi yang ini 1, 2, 3. Nah, maka nambah 1 ya, plus 1. Nah, sedangkan perutnya tadi kan 1 nih. Nah, sekarang jadi 2. Nah, ini kan S, S, S. P-nya jadi 2, P dan P. Berarti nambah 1. Nah, artinya setiap naik nada, maka dia akan bertambah setengah gelombang dan jumlah simpulnya nambah 1, jumlah perutnya nambah 1. Oke. Sekarang kalau nanti ditanya berapa nada atas kedua misalnya, oke, nada atas ke 2. Nah, maka kita bikin gambarnya, ingat nambah setengah ya gelombangnya ya. 1 ya, kita bikin 2, 3. Nah, kita taruh sini. Nah, ini seperti ini. Nah, oke, jadi sebenarnya seperti ini gerakannya, sep. Nah, gitu ya sebenarnya ya. Cuman nanti sampai di sini dia dipantulin sampai ke sini lagi. Nah, itu gambar aslinya. Cuman saya bikin gambar tadi itu biar untuk mempermudah saja. Kita lihat ini. Jadi L-nya ya, L-nya itu ada ingat, kalau tadi kan setengah awal. Nah, kalau ketika 1 ditambah setengah lagi jadi 1. Nah, kalau ditambah lagi maka menjadi 1,5 atau 3/2. 3/2 lambda. Nah, 3/2 lambda. Nah, atau kalau kita balik-balik rumus ini menjadi nilai lambda itu sama dengan 2/3 L. Nah, begini ya. Kalau seandainya nanti ditanya nada atas ke berapa gitu, nah maka bagaimanakah caranya?
Nah, kita sudah menemukan polanya ya. Kita udah dapat polanya nih. Maka untuk menentukan berapakah panjang gelombang keberapa, nah apa nada atas keberapa, maka kita bikin rumusnya ini seperti ini. Misalnya ditanya lah panjang gelombang nada atas ke. Nah, ke berapa? Nah, maka rumusnya adalah lambda n nada n 2L per n tambah 1. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus ini? Nah, oke, sekarang saya hapus dulu. Nah, sekarang kita tes ya. Oh ya, n itu adalah bilangan caca ya. N itu adalah n itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Sekarang kita buktikan nih, betul apa tidak rumus ini. Kalau kita nanya nada atas ke 1, kita gunakan rumus ini. Maka lambda n sama dengan 2L per n tambah 1 ya. Nah, kita mau nyari nada atas ke 1. Kalau nada dasar 0 ya, ini nada dasar. Nah, kalau nada atas ke 1, maka kita masukkan angka 1. Maka 2L per 1 ditambah 1. Maka 2 per 2L. 2 bagi 2 sama dengan 1. Maka lambda ke 1 sama dengan L. Apakah terbukti? Nah, terbukti kan? Oke, sekarang nada atas kedua. Kita gunakan rumus yang ini, kita tes. Kita buktikan 2N. Nah, karena kita mau nyari nada atas kedua, maka kita ganti 2, lambda 2 sama dengan 2L per N-nya kita jadi angka 2 ya. 2 tambah 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti 2 per 3L. Maka lambda 2 sama dengan 2 per 3L. Nah, terbukti? Nah, ini ya terbukti ya. Jadi nanti kalau ditanya berapakah panjang gelombang nada atas ke 10 misalnya. Kalau ke 10 tinggal kita masukkan saja. Maka lambda 10 sama dengan 2L per 10 tambah 1 sama dengan 2 per 11L. Nah, lambda ke 10 sama dengan 2 per 11L. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau untuk yang ditanya adalah, saya hapus dulu. Nah, kalau ditanya frekuensi ya, frekuensi itu kan rumusnya kita dari sini ya, V sama dengan lambda dikali F ya. Nah, lalu kalau ditanya F itu sama dengan V per lambda. Nah, sekarang kita masukkan rumus F itu sama dengan V. Nah, karena lambda tadi kan rumusnya ini ya. Ini lambda rumusnya ini, maka kita masukkan ke rumus di sini, maka menjadi 2L per N tambah 1. Nah, ini kita naikkan ke atas, maka menjadi rumus F itu adalah V ya per 2L dalam kurung N tambah 1. Nah, inilah untuk mencari nilai F atau nilai frekuensinya. Ya, begini. Nah, begitu materi tentang dawai. Sekarang nanti kita akan masuk ke pipa organa pada video yang selanjutnya.